Oke. Jenis kejahatan internet. Kasus kejahatan internet umumnya bersangkutan dengan privasi seseorang, baik itu pencurian dokumen rahasia, peretasan, hingga hal lain yang sudah pasti bersifat merugikan. Ya. Pelaku kejahatan dalam dunia maya atau internet biasa disebut dengan hacker. Perlu diketahui bahwa kejahatan dunia maya tidak hanya hacker saja, melainkan ada banyak sekali macam kejahatan internet. Ya. Antara lain yaitu carding. Ya. Carding bisa dibilang sebagai salah satu tindak pencurian namun bersifat digital. Pasalnya, carding adalah sebutan untuk aktivitas berbelanja secara ilegal menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain. Adapun pelakunya sendiri disebut dengan charger. Jadi berhubung dengan menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain, berarti orang yang memiliki nomor dan identitas itu adalah yang dicuri uangnya. Yang kedua adalah defacing. Kejahatan internet yang satu ini bekerja dengan mengubah suatu halaman situs atau website pihak lain. Ya. Biasanya karena kekecewaan, dan ini tidak fatal, dalam artian tidak terlalu merugikan. Ya. Ada beberapa kasus defacing yang terjadi pada situs pemerintah seperti BI, KPU, dan masih banyak lagi. Ya. Situs yang terkena defacing biasanya dapat dipulihkan dengan cepat. Ya. Jadi karena ini punyanya pemerintah kan seringkali diakses, ya. Nah, berarti kan kalau ini diacak, kontennya ini diganti, cepat diketahui. Yang ketiga adalah hacking. Hacking atau hacker, yaitu kegiatan pencurian privasi dengan cara meretas program komputer milik orang lain. Akan tetapi, meski tergolong satu tindakan kejahatan, hacking ini ada dua kategori. Yang pertama baik dan yang kedua buruk. Ya. Hacker baik adalah hacker yang mengamati keamanan suatu program milik orang lain. Kemudian apabila ditemukan celah, hacker tersebut segera memberitahu developernya bahwa program aplikasi tidak aman dan sebaiknya segera diperbaiki. Ya, jadi ini bersifat mengamati, ya, tidak merugikan, malah baik. Kemudian hacker yang buruk biasanya justru memanfaatkan celah keamanan untuk tujuan jahat, misalkan mengacaukan program komputer, mencuri privasi, atau mengambil alih sebuah program aplikasi. Kemudian yang keempat, cracker. Nih, ya. Cracker yang disimpulkan sebagai peretasan bersifat jahat atau merusak. Pelakunya disebut cracker. Kejahatan ini bisa diibaratkan dengan hacker, namun jika hacker tadi yang di atas ada yang bersifat baik, ya,
Tetapi cracking cenderung hanya bersifat buruk. Intinya mencuri, merampok, dan lain-lain di dunia maya. Kemudian yang kelima adalah phishing. Phishing sebenarnya kegiatan yang cara kerjanya menipu para pengguna internet agar secara tidak sadar mau memberikan informasi data diri pemakai, yaitu berupa username dan password. Kejahatan ini bersifat mengelabui dan biasanya ditujukan kepada para pengguna electronic banking atau internet banking. Data yang diberikan secara tidak sadar tersebut akhirnya dimanfaatkan para penebar phishing. Ya, menyalahgunakan username dan password. Kemudian spamming. Spamming adalah aktivitas mengirimkan pesan atau iklan yang tidak dikehendaki oleh pemilik email tersebut, ya, melalui email atau surat elektronik. Itu mengirim terus-menerus. Pengiriman pesan tersebut biasanya bertubi-tubi sehingga tidak heran jika pesan masuk ke folder spam. Ya. Ada berbagai macam pesan spam yang biasa masuk ke email kita seperti mengatasnamakan dapat hadiah, lotre, atau seseorang yang mengaku mempunyai rekening di sebuah negara dan lain sebagainya. Spamming. Kemudian malware. Ya, malware ini digolongkan sebagai virus. Malware rupanya juga bisa dibilang sebagai tindak kejahatan, sebab malware dapat membobol atau merusak suatu software bahkan sistem operasi. Nah, jadi ini menyebarkan virus sehingga datanya ini kacau. Oke, itulah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.